Hai everyone, kembali lagi bersama aku. Jadi hari ini aku mau tunjukin ke kalian apartemen aku yang aku tinggal sekarang yang ada di Canberra, di Australia. Nah, aku tuh di apartemen ini udah setahun. Jadi aku rencana mau moving, mau pindah ke apartemen yang lain, atau lebih tepatnya itu kayak townhouse, disebutnya itu di Australia. Nah, aku mau pindah. Jadi sebelum aku mau pindah, aku mau tunjukin kalian kira-kira gimana apartemen aku selama aku tinggal di Australia. Jadi supaya kalian ada gambaran gitu kalau misalnya kalian mau ke Australia atau kalian mau tinggal di sini, kalian tahu kalau misalnya kalian pindah atau sewa apartemen di Australia itu kalian dapat apa aja. Karena pada umumnya di apartemen di Australia itu kalau kalian mau sewa ada dua jenis. Ada satu yang kosong, jadi kalian harus beli furniture-nya, sedangkan ada satu yang full furnished, which is itu udah ada kayak ada sofanya, bahkan udah ada TV-nya, ada tempat tidurnya. Jadi kalian tinggal bawa koper kalian sendiri dan langsung tinggal di sana, atau kalian mungkin tambahan barang yang menurut kalian yang kalian butuhkan. Apartemen aku ini terdiri dari 2 kamar, satu kamar utama, satu second room atau study room kalau di Australia sebutnya, dan satu bathroom kita sharing bersama. Jadi kita yang tinggal di sini bertiga, aku sama adik aku sama housemate. Aku nih tepat berada di pintu apartemen aku. Jadi kalau kalian masuk ke pintu apartemen ini, kalian akan lihat ini yang bergelantungan. Kiri aku ada kamar, di sebelah kiri aku ada dapur, dan aku akan tunjukkan kalian the rest of this apartment. So, stay tune. Ini kalau kalian masuk ke apartemen aku, kalian langsung akan dapat samping pintu ada payung. Jadi kita tinggal, kalau misalnya hujan di luar, kita tinggal ngambil payung di sini dan kita keringkan dulu di balkoni, baru kita taruh di sini lagi kalau udah kering. Lalu di sampingnya lagi kalian akan temuin ini gantungan untuk gantungan kunci. Nah, lalu di atas ini juga ada intercom. Ini kalian bisa telepon atau bicara dengan orang yang ada di lobby, atau kalian bisa untuk buka pintu untuk akses lobby dan akses lift. Nah, setelah itu di sampingnya pas kalian masuk, kalian akan temuin kamar mandi. Ini kamar mandi dan laundry room dalam satu ruangan ini. Nyalain lampu. Nah, di sini kamar mandinya cuma satu dan kita share bertiga. Dan pintunya di sini tuh agak interesting karena ini pintunya, ini kalau misalnya kalian mau kunci tinggal ceklek di sini, dan kalau kalian mau buka pintu ini kalian tinggal buka aja, langsung dia langsung kebuka. Gitu. Ini kunci pintunya. Nah, terus di sini ada wastafelnya. Di sini ya ini simple banget, yang ini kita butuhin sehari-hari. Ini drawernya kita. Kabinet yang aku simpan untuk alat-alat kebersihan, ada stok handuk bersih juga yang dibawa, dan stok-stok pokoknya berhubungan sama kamar mandi aku simpan di drawer yang ini. Dan ini personal item kita masing-masing, kita bagi masing-masing dapat satu drawer, kita bagi bertiga. Terus masuk lagi, sini ada toilet. Nah, di sini tuh kalau di Australia mereka suka taruh pewangi gitu loh, atau disinfektan di sini. Jadi selesai kalau misalnya kalian mau buang air besar terus bau, jadi mereka bisa semprot ini supaya jadi selalu fresh gitu. Terus ini ada airnya, dan showernya itu ada air panas dan air dingin. Terus itu ada alat-alat esensial kita yang kita pakai bertiga, kita taruh di sana. Terus ini ada handuk, ada 3 handuk, ada satu juga di belakang pintu. Ini handuk aku, handuk adik aku, dan ini handuk housemate aku. Terus di pintu ini, di balik pintu ini tempat simpan untuk laundry, maksudnya perlengkapan laundry dan perlengkapan untuk sapu menyapu gitu ya. Mari kita buka. Jadi ini ada di dalam semuanya peralatan laundry. Nah, ini untuk, jadi di sini tuh banyak banget tempat-tempat storage seperti ini, kayak
storage yang ada pintunya supaya kelihatan rapi gitu ya. Kita simpan di sini, tapi kita harus simpannya dengan rapi juga di dalam, dan kita tutup supaya selalu terlihat rapi di kamar mandi yang kecil ini gitu. Di sini ada mesin cuci di bawah, terus di atasnya ada dryer atau pengering baju. Aku juga simpan tisu toilet di sana, dan deterjen juga di atas sana, deterjen sama pewangi. Lalu aku juga simpan untuk gosokan di sini. Terus ada sapu menyapu. Dan ini juga untuk apa namanya? Kalau misalnya aku mau bersihin sepatu, pokoknya aku mau bersih-bersih untuk pakai tangan atau mau ngepel, aku selalu pakai sink yang ini. Oke, kita move on, kita tutup. Di sini juga ada lampunya supaya terang gitu kan. Kita matikan lagi, kita tutup. Jadi ini kira-kira kamar mandinya seperti ini. Ini juga tempat untuk matiinnya. Nah, setelah dari kamar mandi, kita moving on. Ke dapur. Jadi aku mau nyalain dulu lampunya supaya agak terang. Ini dapur kecil aku. Ini sebenarnya udah agak rapi karena aku udah bersihin, karena aku mulai dari aku belajar banyak dari konsep hidup minimalis, dan aku mau terapin di apartemen yang ini dan apartemen yang baru nanti yang aku mau tempatin itulah. Jadi ini dapur minimalis aku. Di depan sini ada kulkas, ada shopping list aku. Minggu kita buat shopping list sebelum kita pergi belanja gitu. Sini ada kalender, ini ada Australian Guide to Healthy Eating. Jadi pokoknya ini rekomendasi dari pemerintah Australia untuk makanan yang kita butuhkan setiap hari gitu. Ya, ini kotak-kotak nanti mungkin aku akan jelaskan di video selanjutnya. Kita ada microwave, dan ini udah tersedia, udah termasuk. Nah, di sini aku cuman taruh barang-barang esensial yang aku butuhkan setiap hari. Misalnya ada chopping board, ada minyak, ada garam sama pepper. Ini untuk masak. Ini menyerap minyak dan menyerap air dengan baik. Ini yang tidak mudah robek juga. Jadi ini penting banget. Paper towel ini. Terus di sini tempat aku untuk lihat resep. Terus ini kompornya. Dan kompornya itu kalian di sini ada on off-nya di sini. Terus di bawah sini ini aku simpan untuk peralatan aku yang tidak sering aku gunakan tapi essential, kayak blender sama mixer untuk buat kue dan lain-lain. Terus ini ada sandwich press. Ini dua punya kita, tapi ini dikasih teman aku, Vivi. Baik banget, makasih ya Vi. Jadi ini bukan punya kita, ini udah termasuk di sini. Jadi kita tinggal pakai aja. Sini ada water, ada bawang-bawang di bawah sana. Setelah itu di bawah sini ada oven buat garlic bread. Terus di bawah sini aku simpan untuk oven. Terus lalu drawer yang selanjutnya aku taruh di atas ini, aku taruh gelas-gelas, segala jenis gelas di sini juga. Terus di bawah sini ada beberapa stok makanan, stok bumbu-bumbu. Terus di atas ini ada berbagai jenis macam bumbu. Di atasnya aku kosongin supaya gampang untuk kalau aku mau pindahan dan lain-lain seperti ini, supaya gampang dilihat, gampang didapat, mudah dicari kalau kita buat per section gitu. Jadi ini aku buat per section begini supaya lebih gampang dengan semua label yang ada. Lalu di sini ada pokoknya ini semua bagian bumbu-bumbu, sama di bawah snack sama beras dan lain-lain. Pokoknya ini semua bumbu-bumbu aku yang aku sering pakai dan yang sering aku butuhkan gitu. Barang-barang yang aku tidak butuhkan udah aku declutter, aku udah buang. Yang udah expire juga aku udah buang. Terus, nah untuk drawer kabinet yang di atas, aku punya itu yang di atas itu punya yang di sini. Jadi ini udah termasuk gelas-gelas, tapi karena kita udah mau pindahan, jadi aku udah nggak mau lagi pakai punya owner di sini. Jadi aku udah taruh di atas.
Jadi yang kita pakai sekarang adalah yang punya kita gitu, yang ada di bawah yang aku udah tunjukin ke kalian. Terus di sini ini punya housemate aku, ya aku taruh di sini karena punya dia cuma sedikit. Tapi ini punya aku dan adik aku di sebelah sini. Terus di samping sini aku punya ini kettle. Ini dari ini udah termasuk di sini. Ini bukan punya kita. Ini punya kita. Ini buat kopi, mesin kopi rumahan. Ini punya kita. Ini bukan punya kita. Ini punya di sini. Udah termasuk. Furnish di sini. Ada toaster. Ini punya kita. Ini untuk masak nasi, rice cooker. Terus sini ada drawer-drawer untuk cutleries di sini. Ini udah aku decluttering juga, udah aku cleaning. Ini juga. Sini ada section untuk kopi dan teh. Jadi kalau mau buat kopi semuanya udah tersedia di drawer yang ini. Gitu. Jadi ini udah ada semuanya. Ini ada teh, English breakfast tea, ada coffee. Untuk mesin, ini ada keep cup kalau aku mau take away. Ini ya gitulah. Pokoknya ini semuanya barang-barang untuk buat coffee sama tea karena kita pencinta kopi dan pencinta tea di rumah ini. Gitu. Sama hot chocolate juga. Lalu di bawah sini aku punya untuk baki dan serving dish kayu-kayu kayak ini. Moving on, sampingnya ini aku simpan piring di sini, dan di sini alat-alat masak. Aku simpan di sini. Oke. Lanjut. Oh ya, aku lupa satu barang yang ada di sini. Ini section khusus breakfast. Ini section khusus breakfast karena biasanya kita breakfast di sini maunya yang light dan cepat. Jadi kita ada berbagai jenis spread sama honey. Ini ada muesli, ada sereal di atas. Jadi ini khusus untuk breakfast. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada sink untuk nyuci dan di bawahnya untuk cleaning product. Di sini ada tempat sampah. Ini tas belanjaan aku. Terus ini ada, pokoknya ini cleaning untuk alat kebersihan. Lalu di sini aku punya mesin cuci piring. Jadi di sini tuh apartemen ini udah termasuk mesin cuci piring. Ini kita udah attachmentnya dari apartemen ini. Aku jarang pakai ini, tergantung kalau misalnya lagi males. Tapi biasanya aku cuci sendiri, cuci pakai tangan. Terus kalau misalnya aku cuci pakai tangan, aku cucinya di sink. Terus aku keringinnya di sini supaya di atas ini selalu bersih. Harus selalu seperti ini gitu, harus selalu bersih. Jadi aku keringkan di sini. Itu kenapa ini masih basah ya, aku keringkan semuanya di sini supaya semua tertutup. Jadi supaya nggak kelihatan berantakan kalau kita taruh di atas. Oke, kita tutup. Dah. Jadi itu kira-kira tentang dapur aku. Terus setelah kita dapat dapur, kita masuk di sini. Second roomnya. Terus pintunya ini sliding door. Ini pintunya digeser. Temukan ini ada cantelan, ada hook untuk kalian mau taruh apa aja di situ. Ini ada lukisan. Di sini ada wardrobe yang attachment untuk kamar ini udah ada di apartemen ini, udah termasuk. Jadi kalian nggak bisa pindah-pindahin karena ini udah ada di sini gitu. Ini heater untuk pemanas karena ini udah mau masuk. Ini udah mulai dingin. Jadi aku udah pasang heater di sini untuk persiapan untuk kalau dingin atau masuk musim dingin gitu. Dan ini ini untuk stop kontaknya. Terus
Di sini juga ada kaca full body, dan ini ranjangnya. Ranjangnya juga ini bukan punya kita, ini udah termasuk di apartemen ini. Ini lukisannya juga udah termasuk. Terus ini drawernya udah termasuk di apartemen. Di atas ini ada lampu, dan yang aku paling suka di sini adalah lampu ini. Di tap aja, dan dia menyala. Gitu. Ini yang paling terang, medium, dan yang paling redup gitu. Dan tinggal matiin. Ini gampang banget digunainnya, simple. Terus ini ada hand sanitizer dan lain-lain nih. Nanti kita akan dapat, kita matiin dulu. Kita dapatin meja makan. Dari ruangan ini kita masuk ke meja makan. Udah termasuk ke sini, jadi ini bukan kita punya, bertiga, jadi kita bagi dua. Sebelah untuk kita tempat makan, 3 ini kita untuk makan, di samping sini untuk meja kerja juga. iMac ini punya adik aku, dia dapat dari Facebook Marketplace, itu salah satu yang populer di sini kalau kalian mau beli barang bekas. Tempat kerja housemate aku, biasa dia duduk situ, dan ini punya adik aku. Seperti kalian lihat di sana, itu kayak kumpulan apa sih namanya, piling gitu loh. Ini kayak kumpulan dos-dos ini untuk kita pindahan. Jadi aku udah taruh di satu tempat di situ supaya gampang kalau kita mau pindahan. Kalau kita taruh di mana-mana kan susah, jadi kita kumpulin di satu tempat. Kayak itu ada proyektor. Ini karena kita sekarang lebih sering, kita banyakkan kerja di rumah, jadi kita nggak kemana-mana, jadi kita pakai proyektor yang kesini, nanti apa namanya, layarnya di sini untuk kita pakai nonton malam-malam. Terus setelah itu kita masuk di ruang tamu. Nah, jadi ini tuh ruang tamu kita, ruang nonton juga, dan kayak living area gitu loh. Include semua yang ada di sini, rata-rata include kecuali yang ini. Ini steam, apa namanya, setrika yang steam ini yang punya kita. Ya, itulah enaknya kalau misalnya tinggal di apartemen yang furnish, kita tinggal beli yang sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita mau tambahin. Karena semuanya ini udah termasuk dari biaya apartemen kita yang kita bayar per minggu. Nah, ini sofanya, terus di sini juga ada tempat penyimpanannya. Jadi kita taruh di sini yang bantal-bantal yang kita nggak pakai, atau spray yang kita baru cuci, kita masukin di sini yang nggak dipakai juga. Ini sebagai stok aja. Terus di sini ada meja, coffee table, ini remote control untuk TV, untuk apalagi sana, Apple TV dan lain-lain. Kayaknya remote semua di sini. Terus ini TV-nya. Ini di bawah ada Apple TV, terus di bawahnya drawer-drawer tempat penyimpanan. Itu juga ada Nintendo. Apalagi di sini ada rak buku, tapi udah aku clear, udah aku declutter. Nih tinggal buku-buku yang aku gunain sehari-hari. Buku-buku yang lainnya aku udah sumbangkan di perpustakaan kecil yang ada di apartemen ini. Perpustakaan kecil milik bersama semua orang yang tinggal di apartemen unit ini, misalnya yang di apartemen ini gitu. Sini aku juga nggak banyak stok buku di sini karena aku udah nggak sekolah lagi, sama deket tempat tinggal aku ini ada ada library yang ada di ujung jalan itu. Di balik bangunan ini ada library dari pemerintah, itu gratis. Kita bisa pinjam buku di sana gratis. Dan bilang tadi setrika yang steam, apalagi ini dikasih tunangan aku. Ini foto kita waktu pas kita tunangan kemarin ya, dia propose aku di Harbour Bridge. Lalu kita akan selanjutnya, oh ya, ini ada foto-foto kita yang dipajang di wall, dan itu sebenarnya udah ada
dari ownernya. Jadi aku tinggal pasang foto-foto di situ. Sebenarnya kaca itu tempatnya di sana, tapi karena ini kita mau pakai untuk nonton, jadi kita taruh di bawah situ untuk sementara. Kita udah siapin kasur-kasur itu loh. Ini tempat kita nonton setiap malam, karena kita cuman kebanyakan waktu kita hanya bisa di rumah karena virus corona di mana-mana. Jadi kita harus tetap tinggal di rumah. Nah, aktivitas kita salah satunya setiap malam adalah nonton TV bareng-bareng, nonton Netflix di situ. Di kasur ini kita taruh di situ kasurnya, kita nonton di situ layar itu. Nah, aku suka dari apartemen ini karena dia kayak open space gitu. Jadi di sini ada pintunya gede banget. Ini kayak bisa jadi pintu kaca sama jendela, bisa dibilang jendela. Ada juga ini double double pintu gitu loh. Ini ada jaring-jaringnya. Ada satu pintu untuk jaring-jaring, ada satu pintu kaca yang besar full gitu. Jadi bisa jadi pintu, bisa jadi jendela. Nah, jadi ini bagus banget karena open space dari apartemen ini. Jadi ruangan di sini terlihat lebih luas dan banyak banget natural light yang datang dari pintu atau jendela yang besar ini. Ada juga blindnya kayak horden gitu di atas, kita bisa turunkan. Ada blind ini juga kalau misalnya untuk penghalang sinar matahari langsung, yang kalau misalnya sinar mataharinya sangat bercahaya dan kita nggak mau, jadi kita bisa tutup dengan horden ini. Atau di malam hari kita mau private, kita bisa tutup karena mungkin sangat terlihat dari luar karena pintunya sangat besar gitu. Ruangan selanjutnya kita akan ke luar, yaitu balkoni dari apartemen ini. Ini aku bilang yang pertama, dan yang ini yang kedua, pintu kaca. Kita ada sendal di luar karena di luar ini banyak abu. Aku paling malas bersihin di sini karena selalu berabu. Jadi at least aku bersihin yang ini sama yang ininya, abu-abu yang di atas. At least aku udah bersihin yang sering kita pakai, kayak ini kan kita sering pakai makan di luar. Jadi aku bersihin yang ini, bersihin yang itu, bersihin yang abu-abu di atas ini, kecuali yang lantai. Ini punya ownernya, bukan punya kita. Jadi pemandangan dari luar dari apartemen aku. Terus di sini juga ada sepeda kita. Aku sama adik aku ini punya sepeda kita. Dan ini kita beli juga online bekas. Ini kita cuma dapatnya kayak 500.000 kalau nggak salah. Ya, itu selain ini juga, selain sepedanya kita juga dapat pokoknya lengkap sepeda, helm, pokoknya semuanya siap pakai sama sepeda ini. Terus ini tempat jemuran. Terus di sebelah sana ada untuk barbecue. Ini bukan punya kita, ini punya ownernya juga termasuk. Ini kita cuma pakai sekali doang untuk kemarin housewarming di tempat ini, jadi kita pakai ini cuma sekali aja. Terus ini juga ada beberapa kardus, kita taruh sini untuk sementara karena nggak cukup tempat untuk simpan. Ini penting banget kalau kita mau pindahan masuk ke ruangan yang master bedroom. Nah, jadi ini balkoni, ini dia bisa diakses dengan dari master room atau master bedroom sama dari living room. Jadi ini kira-kira penampakan dari balkoninya. Nah, itu pas banget ada lewat tram. Jadi ini tempatnya bagus banget karena deket sama transportasi tram yang ada di Canberra, itu tramnya. Dan stopnya itu ada di sebelah situ. Jadi dia cuma jalan kayak 3 menit untuk ke stopnya. Dia nanti stop di sebelah situ. Nah, kita nanti ini bisa diakses di sini.
Terakhir yang aku mau perlihatkan kalian, ini adalah kamar utama atau master bedroom di unit apartemen ini. Jadi di sini tuh ada yang menarik dari pintu di sini, dimana ini tuh nggak ada kuncinya. Lihat nggak sih? Ini cuma ada hole-nya doang. Ini nggak ada kuncinya sama sekali. Nah kan, gitu. Katanya aku nanya, kok ini nggak ada kuncinya ya? Karena rata-rata apartemen di sini tuh begini, nggak ada kuncinya. Apartemen baru khususnya. Misalnya belum lama juga maksudnya. Gak tahu kenapa, katanya ini alasan safety, tapi ya gitulah nggak. Dan ini juga nggak ada cantelannya gitu, dan nggak boleh taruh cantelan gitu. Apalagi ini masih sewa kan, sewa ke agent. Ya gitulah pokoknya, itu masalah alasan, katanya alasan safety dan lain-lain. Ini kira-kira kamar dari master bedroom. Jadi untuk kamar ini sendiri yang sudah attach dari apartemen ini atau ruangan ini tuh adalah wardrobe-nya. Dari ceiling sampai ke bawah ini adalah wardrobe-nya. Ini besar banget, kayak ada 3 pintu gitu. Jadi dalam ini adalah untuk simpan baju kalian, untuk bisa sempat barang-barang kalian juga, karena bisa digantung. Ada juga yang per section gitu loh, kayak kompartemen kecil yang kalian bisa taruh barang-barang kalian. Nah setelah wardrobe ini meja sama kursi kita. Ini bukan punya ownernya, ini punya kita. Dan khususnya kursi ini aku dapat gratis. Ada yang buang atau bukan buang, mungkin ya bisa dibilang buang, bisa juga kayak kursi ini mereka taruh di lobby di bawah dan mereka kasih tulisan gratis. Jadi kalian bisa ngambil kursi ini. Mungkin mereka pindahan, mau moving, tapi mereka nggak mau bawa semua perabotan mereka, mau beli perabotan baru. Jadi perabotan lama mereka kasih gratis. Nah ini salah satunya, kursi ini aku dapat gratis. Terus mejanya juga dapat gratis. Terus ini tempat aku edit video di sini sama browsing atau apa ya. Pokoknya ini meja kerja aku di sini. Terus di sini ada speaker Bluetooth, ada juga headphone, sanitizer, alat-alat tulis ini penting, harus di samping. Ada laptop atau notebook atau whatever you call it. Ini untuk meja kerja, ada juga printer di bawah. Ini CPU. Ini tempat tidur kita. Terus itu apa lagi di sebelah sana, drawer. Ini aku simpan macam-macam. Terus ini lampu, ada Google Home. Biasa aku nanya-nanya soal orang weather atau apapun, aku nanya dia. Kalau males buka handphone, terus aku bisa akses keluar ke balkoni lewat pintu yang besar ini. Sini tempat baju kotor. Terus sini TV untuk kita main game, nonton film dan lain-lain. Ini Xbox-nya, kita connect ke Xbox. Terus ini yang paling penting di rumah ini adalah itu adalah wifi. Terus wifi di bawah. Terus ada ini apa sih? Ini kita udah bagi karena ini punya housemate aku yang lama. Terus ini punya kita. Ini punyanya ownernya di sini. Ini punya ownernya. Ini punya ownernya. Surat untuk ownernya. Jadi kita simpan dulu. Nanti ownernya yang datang ambil sendiri atau kita yang ngepost kemana gitu. Sini barang-barang juga untuk pindahan. Aku udah packing beberapa barang di sini, siap untuk pindahan. Jadi gitulah kira-kira kamar minimalis aku. Ini kamarnya lumayan besar untuk master bedroom. Cukup lah kamar ini. Itu juga ada lukisan, ini dari ownernya, bukan punya kita. Ya gitu. Sofa, ini juga meja TV, ini punya kita. Kira-kira seperti itu.
Jadi pas banget aku mau keluar, jadi aku mau tunjukin kalian depannya apartemen ini. Nah ini tuh kita ada di lift yang khusus untuk pindahan supaya kita nggak stretch atau damage atau merusak tembok liftnya itu loh. Jadi kayak dipakai baju gitu. Nah ini bagian depannya ada tempat duduknya. Terus kita mau keluar itu pintu atau gate utamanya. Pas kita kalau mau keluar. Suka dari tempat ini tuh sebenarnya salah satunya adalah lokasi tempat tinggal aku ini bagus banget karena itu berada di depan jalan utama. Terus selain itu jadi kita cuma jalan sekitar 7 menit ke shopping district yang dekat sini. Itu salah satu yang besar juga selain di kota, selain di city. Dan dari tempat aku juga ke kota itu cuma deket, paling cuma 10 menit doang naik tram. 10 atau 15 menit, kayaknya 10 menitan deh gitu. Terus ada juga toko Asia yang aku sering belanja barang-barang atau bumbu-bumbu masakan Asia di situ. Itu kalau nggak salah ada 3 toko Asia, 2 Asian, 2 Chinese shop gitu, satunya toko Korea. Terus ada juga pom bensin kalau kalian punya mobil atau motor. Terus ada juga tempat cuci mobil. Ada banyak banget restoran, pilihan restoran banyak banget. Ada McD, ada KFC. Jadi banyak banget tempat makan di situ. Terus deket banget sama itu sendiri. Untuk harga sewa unit apartemen ini yang termasuk furnishnya juga, beberapa furnish, itu sekitar whole apartemen itu sekitar 450 Australian dollar per minggunya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian mungkin yang mau sekolah, mau working holiday ke Canberra. So thank you for watching and see you on my next video. Bye.